Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sobat pekerja dan mitra pendamping dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu dan hidupnya penuh berkah. Amin ya Rob. Di video kali ini saya akan coba bahas bagaimana cara mengajukan reset antrian atau batal antrian pengajuan klaim JHT di lapak asik. Sobat pekerja dan mitra pendamping, tentunya ada beberapa alasan mengapa peserta ataupun mitra mengajukan reset antrian atau batal antrian terkait pengajuan klaimnya di lapak asik. Sebagaimana diketahui bersama sobat pekerja dan mitra pendamping, untuk saat ini ketika video ini di-upload sudah diketahui bersama bahwa pengajuan klaim baik itu lewat JMO maupun lapak asik dan itu pun onset ke kantor cabang sedang mengalami sedikit kendala, kalau boleh dibilang sedikit. Sebetulnya sih tidak sedikit ya, justru ini merupakan permasalahan yang sangat besar yang dialami, yaitu terkesan bahwa BPJS Ketenagakerjaan sedang menunda-nunda pembayaran klaim JHT seperti itu. Jadi pengajuan klaim JMO sekarang ini tidak bisa dilakukan. Di sana muncul notif keterangannya yaitu sedang dalam peningkatan kapasitas. Maka otomatis semua pengajuan klaim lewat JMO itu nantinya akan diarahkan ke lapak asik. Begitupun kalau kita misalkan mau datang ke kantor cabang, untuk sementara ini sebagian besar kantor-kantor cabang itu hanya akan memproses pengajuan-pengajuan klaim JHT yang terkendala notif-notif dengan berbagai macam kode error di lapak asik. Itu biasanya yang baru bisa diproses gitu kan. Seperti kendala kode error 8, kode error 10, kode error 12 dan kode error yang lainnya baru bisa diproses biasanya di kantor cabang. Namun untuk pengajuan yang tidak ada kendala di lapak asik biasanya nanti langsung oleh petugas di sana atau melalui security di sana nanti akan didaftarkan tetap di lapak asik. Nah, yang menjadi masalahnya adalah pengajuan klaim lapak asik untuk saat ini memang akan mendapatkan jadwal wawancara yang terbilang sangat jauh ya. Bisa hampir 1 sampai 2 bulan lamanya. Misalkan contoh pengajuan hari ini kemungkinan besar akan mendapatkan jadwal wawancaranya itu di pertengahan April atau di awal bulan Mei seperti itu. Nah, tentunya ketika kita mendapatkan jadwal antrian yang terlalu lama, apalagi sekarang mendekati Lebaran, para peserta itu tentunya ingin segera mendapatkan haknya dalam bentuk saldo JHT yang bisa dicairkan agar bisa dinikmati oleh oleh keluarga gitu ya, keluarga tercinta. Maka salah satu yang bisa dilakukan adalah mudah-mudahan dengan cara kita mengajukan reset atau batal antrian, kita coba untuk mendaftarkan ulang kembali dengan harapan jadwal barunya itu setidaknya bisa lebih cepat dibandingkan dengan jadwal yang sudah terlanjur lama. Kira-kira seperti itu beberapa alasan mengapa dilakukannya pengajuan reset antrian ataupun batal antrian. Sebelum sobat pekerja dan mitra pendamping melakukan pengajuan reset antrian atau batal antrian, ada beberapa hal yang harus disiapkan atau diketahui ya, agar nantinya bisa berjalan dengan lancar. Yaitu pertama, kita siapkan dulu catatan mengenai data-data kepesertaan. Yang pertama tentunya kita harus tahu NIK peserta, nomor KPJ atau kartu peserta jaminan sosial ketenagakerjaan, terus nama, tempat tanggal lahir, ibu kandung, nama perusahaan, saldo JHT-nya,
nomor WA yang diajukan ketika pengajuan klaim di Lapak Asik, berikut emailnya, dan juga tanggal antriannya kita harus tahu tanggal berapa. Dan yang terakhir ini yang lebih penting, kita harus tahu cabang antrian dari pengajuan klaim sebelumnya itu di Lapak Asik dapat cabang antrian mana. Untuk data tanggal antrian, jadwal wawancara bisa dicek di email yang masuk ketika waktu pengajuan klaim di Lapak Asik. Biasanya ketika sudah mengajukan pengajuan klaim di Lapak Asik itu akan mendapatkan balasan dari BPJS Ketenagakerjaan terkait info pengajuan klaim yang akan dilampirkan di email yang kita cantumkan, seperti itu. Kalau misalkan emailnya sudah tidak bisa diakses, mengenai tanggal antrian ini tidak terlalu penting. Yang penting kita ingat-ingat aja kira-kira tanggalnya tanggal berapa kita dapat jadwal antriannya, seperti itu. Justru ini yang lebih penting adalah kita harus tahu cabang antrian pengajuan klaim kita itu di mana gitu. Nah, untuk cara mengetahuinya, silahkan sobat pekerja dan mitra pendamping cek akun JMO-nya, lalu kemudian lihat di pengkinian data. Di sana biasanya kalau kita sudah mengajukan klaim via Lapak Asik, di sana ada keterangan di pengkinian data itu, keterangan mengenai cabang antrian. Kalau kita sudah mengajukan klaim JHT via Lapak Asik, biasanya di akun JMO, yaitu di pengkinian datanya akan muncul notif seperti ini. Pengkinian data tidak dapat dilanjutkan pada aplikasi JMO dikarenakan masih dalam proses klaim JHT di lain-lain kantor cabang Semarang Pemuda misalnya. Keterangan terkait cabang antrian di pengkinian data itu baru muncul jika memang si peserta belum pernah melakukan pengkinian data. Kalau sudah pernah melakukan pengkinian data, maka keterangan mengenai cabang antrian itu tidak akan muncul. Munculnya keterangan seperti ini: sudah pernah melakukan pengkinian data sebelumnya, silakan menghubungi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat untuk melakukan perubahan data. Jadi mengenai cabang antrian ini dimananya tidak akan muncul kalau si peserta sudah melakukan pengkinian data di JMO. Namun sebetulnya walaupun sudah melakukan pengkinian data di JMO, kalau JMO-nya sedang normal, artinya tidak seperti sekarang sedang dalam peningkatan kapasitas, untuk mengenai cabang antrian ini bisa dicek sebetulnya di tahapan klaim, seperti itu. Di sana tetap akan muncul ya cabang antriannya di mana. Namun berhubung saat ini JMO-nya sedang error, tidak normal, sedang peningkatan kapasitas, maka hal itu tidak bisa dicek lewat tahapan klaim di JMO. Kira-kira seperti itu. Sobat pekerja dan mitra pendamping, jika kita sudah mengetahui data-data kepesertaan, sudah mencatatnya, maka langkah selanjutnya adalah kita harus mencari tahu nomor telepon kantor cabang dari antrian tersebut. Karena pengajuan batal antrian atau reset antrian ini kita lakukan dengan cara menelepon kantor cabang antrian tersebut untuk mengajukan permohonan reset antrian atau pembatalan antrian. Bagaimana caranya kita mengetahui nomor telepon kantor cabang antrian? Kita bisa cek nomor telepon kantor cabang antriannya itu melalui alamat bpjsketenagakerjaan.go.id/kontak.html. Coba dikunjungi situs tersebut. Di sana akan muncul nomor-nomor telepon kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia. Misalnya kita mendapatkan cabang antrian di daerah Semarang, seperti yang terdapat keterangannya di pengkinian data JMO. Kita tinggal ketik saja Semarang, nanti akan muncul kantor-kantor cabang atau cabang perintis yang berada di Semarang. Sesuaikan saja dengan persisnya dengan cabang antrian yang tertera di pengkinian data JMO. Misalkan mendapatkan di Semarang Majapahit, dicari, oh iya betul ada cabang Semarang Majapahit.
Silahkan dicatat semua nomor teleponnya, termasuk faxnya. Intinya semua nomor kontak telepon cabang antrian tersebut harus lengkap, yang nantinya kita akan gunakan untuk menelepon kantor cabang antrian tersebut. Jika sudah menemukan nomor telepon kantor cabang antrian yang bisa dihubungi, silakan lakukan panggilan ke nomor telepon tersebut. Kita coba satu persatu nomor telepon kantor cabang yang bisa dihubungi. Ketika sudah tersambung, biasanya akan mendapatkan jawaban otomatis dari operatornya, yaitu disuruh untuk menelepon call center 175 jika yang menghubungi ingin melaporkan atau mengadukan terkait BPJS Ketenagakerjaan. Ini bisa kita lewati saja, langsung saja tekan tombol angka 1. Artinya ini akan tersambung langsung ke ekstensi Relationship Officer atau Marketing Officer. Jika sudah tersambung, kita tunggu saja sampai ada respon dari petugasnya. Kalau misalkan belum juga ada respon, kita coba berkali-kali untuk menghubungi nomor telepon kantor cabang tersebut atau mencoba dengan nomor telepon lain yang dimiliki oleh kantor cabang tersebut. Kemudian selanjutnya, jika memang sudah ada respon dari petugas, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar pengajuan kita untuk antrian atau batal antrian ini bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama, ketika sudah direspon oleh petugasnya, kita sampaikan salam terlebih dahulu, terus kita memperkenalkan diri kita, dan yang terakhir kita langsung utarakan bagaimana kronologisnya sampai kita ingin mengajukan reset antrian atau batal antrian. Berikut ada beberapa tips dan trik agar pengajuan reset antrian dan batal antrian ini bisa berhasil. Pertama, kita sampaikan kebutuhan kita kenapa ingin meminta reset atau batal antrian. Ceritakan saja hal-hal yang bisa menarik simpatik dari si petugas. Misalkan kita ingin agar pengajuan klaimnya dimajukan misalnya karena ingin bisa dinikmati saldo JHT kita ini sebelum lebaran, misalkan agar bisa dinikmati oleh keluarga tercinta kita misalkan. Kalau misalkan tidak bisa untuk dimajukan atau ditelepon atau dilakukan wawancara hari ini juga, kita sampaikan saja kalau begitu kita minta untuk dibatalkan saja Pak, seperti itu. Kita minta dibatalkan saja Bu, seperti itu. Kita ingin mengajukan klaim langsung di kantor cabang saja, agar pas pengajuan klaim langsung di kantor cabang itu tidak ada kendala, mohon dibantu untuk dibatalkan saja dulu antrian di cabang tersebut, seperti itu kira-kira. Yang kedua, intinya usahakan bagaimana caranya si petugas itu merasa iba gitu dengan kondisi kendala yang kita hadapi. Dengan cara kita mengambil simpatinya, biasanya si petugas akan merespon positif dari laporan atau pengajuan batal antrian atau reset antrian ini. Nah, jika sudah ada respon positif, silakan cek secara berkala pengajuan reset antrian atau batal antrian ini dicek tracking ya. Kalau misalkan sudah di ACC pengajuan reset antrian dan batal antrian ini, maka otomatis dicek tracking pengajuan klaimnya itu akan berubah. Dicek kelengkapan dokumen itu menjadi warna merah, seperti itu. Demikian bahasan mengenai cara bagaimana mengajukan reset antrian atau batal antrian pengajuan klaim JHT di Lapak Asik. Semoga bahasan kali ini bisa memberi manfaat untuk sobat pekerja maupun mitra pendamping yang sedang mencari info bagaimana caranya untuk melakukan reset antrian atau batal antrian pengajuan klaim JHT di Lapak Asik. Yaitu salah satu caranya dengan menelepon nomor kantor cabang antrian sebagaimana yang diketahui lewat notif yang muncul ketika klik di pengkinian data JMO. Sekali lagi,
pengajuan klaim JHT itu merupakan hak tenaga kerja sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan yang tentunya dilindungi oleh undang-undang. Jadi tetap semangat dalam memperjuangkan hak-hak peserta sebagai tenaga kerja. Baik, sobat pekerja dan mitra pendamping, jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Tetap di seputar pendampingan tenaga kerja. Saya Chandra Taufik Munawar mengajak sobat pekerja dan mitra pendamping semuanya untuk like dan subscribe channel Patra Ganesha ini. Silakan juga beri saran dan pendapat maupun bantahan dan kritik lewat tulisan komentar di bawah ini. Patra Ganesha berkomitmen dan berintegritas. Salam pendampingan, bravo mitra pendamping.